Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Selamat datang kepada para peserta webinar. Pentingnya empati tepat, tingkatkan imunitas anak saat pandemi pada malam hari ini bersama Kak Marina Nur Pratiwi, STP MM. Baik yang terhormat, kepada Kak Marina Nur Pratiwi, STP MM, selaku pemateri webinar, serta para peserta webinar yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Pertama-tama mari kita berdoa dahulu sebelum memulai acara. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Firila Salma, biasa dipanggil Zahra, selaku MC pada webinar pada malam hari ini. Berikut susunan acara akan saya bacakan. Jadi yang pertama ada pembukaan dan pengenalan tokoh, kemudian yang kedua ada pemberian materi, sekaligus ada promosi buku dari pembicara, kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Nah, sebelum memasuki acara pemberian materi oleh Kak Marina, di sini saya akan menjelaskan mengenai media Bib and Books itu. Jadi, Bib and Books ini merupakan sebuah media online yang berfokus seputar dunia parenting. Salah satunya adalah dengan mengadakan webinar mengenai empati tepat untuk anak pada saat pandemi seperti ini. Dan webinar pada malam hari ini, kami bekerja sama dengan teman parenting, teman Gumil, Iterate Edu, dan juga kami mendapatkan dukungan dari Gropmart untuk menyelenggarakan webinar pada malam hari ini. Alasan diadakannya webinar mengenai empati tepat untuk anak, yaitu karena adanya kekhawatiran orang tua selama masa pandemi ini terhadap sang anak. Sebab saat selama masa pandemi ini, anak justru lebih rentan terserang oleh virus dan juga bakteri. Nah, oleh karena itu, webinar ini bertujuan untuk mengedukasi para ayah bunda di sini, ayah dan bunda di sini, untuk memberikan empati kepada anak secara tepat supaya sang anak juga bisa terhindar dari virus maupun penyakit yang sedang rentan menyerang saat ini. Dan selain itu, juga orang tua menjadi lebih tahu bagaimana cara menjaga imunitas dan kesehatan anak. Nah, untuk webinar pada malam hari ini akan dijelaskan materinya oleh Kak Marina Nur Pratiwi, STPMM, di mana beliau ini merupakan seorang lulusan yang berpengalaman dalam bidang gizi dan pangan. Dan selain itu, beliau juga merupakan founder dari tepung Lokaloka, yaitu tepung bebas gluten yang diolah dari bahan lokal Indonesia untuk menjadi produk olahan yang sehat. Seperti itu. Jadi, beliau ini juga sebelumnya pernah juga menjabat sebagai direktur bidang program di CVMWA Ignite, dan beliau pernah juga menjadi trainer atau narasumber mengenai ketahanan pangan dan gizi berbasis sumber daya lokal di berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk setelah ini kita akan masuk saja ke materi langsung yang akan dijelaskan oleh Kak Marina Nurprati STPMM mengenai pentingnya empati tepat, terutama pada saat pandemi seperti ini. Baiklah, kepada Kak Marina saya persilakan untuk memberikan materinya kepada ayah dan bunda di sini. Oke, baik. Terima kasih Kak Zahra. Terdengar ya suara saya ya? Dengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat untuk Bunda semua yang malam ini sudah menyempatkan diri hadir untuk bersama-sama kita ngobrol ya tentang MPASI ya. Nah, hari ini juga saya bersama tandeman. Siapa namanya? Nah, ini anak saya yang pertama, namanya Abimanyu. Jadi, dia mau ikutan hari ini, jadi nggak apa-apa ya, Bunda ya. Kita sambil ngasuh, sambil berbagi materi, dan sambil mendengarkan ya. Oke, kita, saya mau share screen dulu ya. Ibu, bisa Abi ngomong sebentar? Ibu bisa nggak Abi ngomong sebentar?
Oke, baik. Jadi untuk hari ini judul kita adalah MPASI tepat, anak sehat, dan budget hemat. Oke, kita mulai lagi. Bismillah ya, semoga lancar ya. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ya, Bunda ya, untuk 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai masa kehamilan, kemudian hingga balita ya di bawah 2 tahun, ini merupakan hal yang sangat penting, faktor sangat penting, dan salah satunya dipengaruhi oleh pola makan. Oke, nah ini kita lihat apa itu pengaruh pola asuh makan pada bayi ya, yang kalau tepat tentu akan membantu pertumbuhan dan perkembangan si anak sampai di masa mendatang. Tapi kalau misalnya ternyata kita melewatkan masa ini gitu ya, karena misalnya salah salah yang kita terapkan, maka itu bisa berdampak pada kehidupannya jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita melihat gambar ini, ya jadi pertumbuhan otak itu sangat cepat ya, hingga usia 2 tahun. Di usia setahun, berat otak anak ini sekitar 50% dari otak dewasa. Sehingga pesatnya pertumbuhan otak ini tentu membutuhkan asupan gizi yang optimal. Nah, kalau salah pemberian pola asuh makan, ya, anak ini bisa menderita yang namanya stunting. Nah, stunting ini sekarang menjadi concern pemerintah, ya, karena ini merupakan masalah gizi yang berdampak hingga periode selanjutnya. Ini bisa dilihat kalau itu sifatnya irreversible. Jadi stunting ini dia kalau secara fisik dia terlihatnya pendek, ya. Tapi fisik yang pendek ini sebenarnya dia perkembangannya juga terhambat, gitu. Nah, sehingga ada di sini Kementerian Kesehatan menetapkan namanya pedoman gizi seimbang. Nah, adapun untuk bayi usia 6 sampai 11 bulan, ya ini ada 5 ya. Yang pertama, lanjutkan pemberian ASI karena ASI eksklusif kan sampai usia 6 bulan. Kemudian, jika tidak memungkinkan diberikan ASI, diberikan susu tambahan dengan rekomendasi dokter atau tenaga kesehatan. Pemberian MPASI lengkap yang menggunakan bahan pangan lokal yang ada di sekitar kita, menjadi pola makan keluarga dan harganya terjangkau, serta rutin memantau perkembangan dan pertumbuhan anak ya. Jadi berat dan panjang atau tinggi badan ini harus rutin dipantau setiap bulan. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ada syarat MPASI berdasarkan WHO 2003. Jadi kalau saya mengacu MPASI itu pada WHO dan Kemenkes. Nah, di sini ada 4 syarat. Yang pertama, tepat waktu, cukup atau adekuat, kemudian aman, dan pemberiannya secara responsif feeding. Kayaknya kalau secara teori itu mudah ya, tapi pas prakteknya itu pasti ada saja tantangannya gitu ya, yang membuat kita harus kreatif maupun bersabar gitu. Tapi kalau kita sudah tahu prinsip dasar ilmunya, nah itu bisa dengan pemberian MPASI dengan cara yang kreatif ya. Oke, nah di sini MPASI itu diberikan pada usia 6 bulan atau 180 hari, ya karena ASI sudah tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan gizi bayi. Gitu ya. Nah, di sini kita harus melihat kesiapan oromotor bayi ya untuk menerima makanan padat. Pemberian MPASI dini ya ini bisa dilakukan dengan rekomendasi DSA ya, rekomendasi dokter ya. Jangan ikut-ikutan selebgram gitu ya, pemberian MPASI-nya usia segini kemudian yang diberikan ini dasarnya apa dulu. Kalau misalnya memang dia ternyata acuannya betul, bolehlah kita ikutin gitu ya, ATM gitu. Oke, nah ini saya tunjukkan keterampilan makan ya. Ini jadi kemampuan makan bayi. Pada usia 6-8 bulan dia sudah mampu menelan makanan ya, tapi padat tapi cair. Kemudian dia sudah bisa menegakkan kepalanya gitu ya. Kalau belum bisa menegakkan kepalanya kan nanti dia ada resiko tersedak si bayi itu.
Kemudian pada usia yang lebih besar, usia 8-9 bulan, dia mampu duduk sambil makan. Duduknya udah stabil gitu ya. Kemudian dia bisa meraih makanannya dan memasukkan makanan ke mulutnya. Nah, ini bisa diberikan finger foods. Nah, finger foods ini bisa bentuknya camilan, makanan selingan dia, atau makanan utama. Ya, jadi kita bikin bola-bola nasi yang sudah ditambahkan protein dan sayuran, kemudian kita bentuk gitu ya, itu bisa. Atau kita bikin nugget ayam kukus yang diberikan kentang juga dan wortel gitu ya. Jadi tetap kalau memberikan finger foods untuk makan utama itu komposisinya harus lengkap. Kemudian ukurannya juga harus diperhatikan ya, sesuai dengan ukuran si bayi. Kemudian usia 9-11 bulan dia sudah mulai muncul kemandirian ya untuk makan ya, sudah bisa dilatih perlahan-lahan. Oke, syarat yang kedua di sini adalah adekuat. Adekuat ini artinya mencukupi baik dari segi zat gizi makro maupun segi zat gizi mikro. Nah, jadi MPASI ini harus mengandung karbohidrat, protein baik hewani maupun nabati, kemudian lemak, ya, kemudian zat gizi mikro dari sayuran dan buah-buahan ya yang memenuhi kebutuhan bayi sesuai dengan usianya. Gitu. Nah, umumnya kesalahan MPASI di Indonesia ini adalah tadi ya, kita kekurangan protein, kekurangan lemak, dan kekurangan zat gizi mikro. Nah, utamakan menggunakan bahan baku lokal dan menu keluarga untuk membuat menu MPASI. Jadi nggak perlu aneh-aneh, Moms, kalau misalnya anaknya mau MPASI, kita harus ke supermarket atau kita beli online cari salmon misalnya. Kemudian kita cari butter AIUEO, cari oil AIUEO gitu ya. Yang biasa aja digunakan di rumah itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Dan justru itulah yang disarankan. Oke, nah ini adalah masalah pemberian MPASI di Indonesia ya, dan ini masih terjadi. Dan harapannya tidak terjadi di antara kita gitu ya. Atau kalau misalnya sempat terjadi kita bisa memperbaikinya. Jadi yang pertama menu tunggal terus-menerus ya, sehingga gizi tidak mencukupi. Pemberian bubur beras. Jadi kalau di depan perumahan saya itu ada perkampungan, biasanya pagi-pagi ibu-ibu tuh udah di depan tukang bubur ya, tapi dia beli hanya buburnya dan kuah kuning. Karena kalau pakai ayam kan anaknya belum bisa mengunyah gitu ya. Jadi hanya bubur beras aja. Kemudian juga pemberian pure buah yang terlalu banyak misalnya ya. Atau pemberian MPASI teksturnya salah, terlalu cair, sehingga tidak mencukupi kebutuhan energi bayi. Bayinya kayaknya kenyang, tapi energinya nggak cukup. Kemudian kualitas proteinnya rendah, gitu ya. Jadi jumlah protein yang diberikan kurang, lemaknya juga kurang, disamakan kayak orang dewasa gitu ya. Untuk bayi yang masih masa MPASI, mereka butuh lemak lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Kemudian kekurangan zat gizi mikro. Nah, ini juga ya kekurangan zat besi, iodium, dan seng. Umumnya ini yang terjadi di Indonesia. Oke, kalau zat gizi makro, tadi ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemak. Ya, gunakan sumber karbohidrat lokal yang beragam. Jadi, anak jangan dikenalkan hanya beras atau nasi saja. Penggunaan kentang, kemudian penggunaan jagung, ya, penggunaan ubi. Tapi kalau ubi atau singkong itu untuk awal-awal jangan dulu ya, karena dia menyebabkan flatulence, kembung. Kemudian kita pakai sumber protein lokal yang beragam. Nah, cuma ada tipsnya sih, ada tipsnya. Kalau misalnya kita mau memberikan ikan, usahakan kita membeli ikan yang dijual pada suhu dingin minimal ya, atau beku. Karena kalau kita beli ikan yang dijual pada suhu ruang, itu sudah terkontaminasi ya, jadi mutunya sudah rendah. Karena dia banyak bakteri yang perusak yang tumbuh di situ. Kemudian protein hewani ini lebih bagus kualitas proteinnya daripada protein nabati. Ya, kalau untuk protein nabati yang paling bagus kualitas proteinnya adalah tempe. Jadi yang kedelai yang sudah difermentasi. Kemudian lemak. Ya, di sini suka ada ibu-ibu yang kenal dengan istilah lemak tambahan gitu ya. Sebenarnya ini agak kurang pas karena bukan lemak tambahan, tapi lemak ini adalah salah satu komposisi utama yang harus ada pada MPASI. Perhatikan kandungan lemak ini, proporsi energinya kira-kira 45%. Kemudian sayur buah hanya pengenalan ya, karena kalau terlalu banyak bisa menyebabkan konstipasi justru pada bayi. Oke, ini tadi zat gizi mikro yang umumnya kurang ya pada MPASI di Indonesia.
Ini MPASI homemade ya, masalahnya seperti ini. Jadi ibunya udah bagus nih mau bikin MPASI homemade, tapi karena kekurangan pengetahuan sehingga zat gizinya tidak mencukupi. Oke, nah jadi seperti apa sih MPASI yang tepat itu? Porsinya seperti apa? Ini saya ambil, coba kita lihat dari WHO 2009 ya. Tabel ini bisa diakses di mana-mana kok ya. Ada bukunya juga, bisa di-download gratis, atau hanya tabel ini juga bisa dilihat ya. Ini adalah kebutuhan energi untuk anak usia 0 sampai 23 bulan. Ya, kalau dari ASI adalah yang biru muda, yang gap ini yang harus dipenuhi dari MPASI. Oke, nah kemudian kita juga ternyata kita punya nih ya, kalau mau di googling nih, ibu-ibu bisa cari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019. Ini saya kutipkan aja nih, 2 kolom yang pertama ya. Usia 6 sampai 8 bulan, ternyata mereka butuh 800 kilokalori energi. Usia 9 sampai 11 bulan, 800 juga. 12 sampai 23 bulan, 1350 kilokalori energi per hari. Energi ini diperoleh dari beragam makanan. Tadi yang baik mengandung sumber zat gizi makro maupun sumber zat gizi mikro. Nah, terus saya presentasikan berapa sih MPASI ini yang biru terhadap total ya, sekian persen. Nah, kemudian di sini saya bikin range. Kalau menurut WHO, minimal usia 6 sampai 8 bulan itu 200 kilokalori, tapi pemberian itu boleh sampai di angka 267 kilokalori per hari. Ya, karena kita mengacu pada ini, pedoman kebutuhan energi pada bayi usia 6 sampai 8 bulan. Oke. Dan mengubah energi ke dalam porsi makanan itu sebenarnya ada tekniknya juga gitu ya. Nah, prinsip berikutnya, karbohidrat ini 35-60%, protein 10-20%, dan lemak 30-45%. Kalau zat gizi makronya tercukupi dan komposisi makanannya beragam, itu zat gizi mikronya juga bisa terpenuhi juga. Nah, supaya tidak pusing lihat kalori-kalori, gimana cara mengkonversi gitu ya. 50 gram nasi berapa kalorinya, 1 potong ayam berapa kalorinya gitu kan ya. Nah, ini saya bantu untuk membuatkan porsinya. Ini standar porsi MPASI untuk 1 hari ya. Nanti 1 hari bisa kita bagi berapa kali makan. Gitu ya, ada makan utama, ada makan selingan. Contoh, untuk bayi usia 6-8 bulan tuh 0,6 porsi lah setidaknya sumber karbohidratnya. Protein hewaninya 1 porsi, minyak lemaknya 1,5, sayur buahnya kira-kira 0,1 porsi, protein nabatinya 0,2. Oke, dan seterusnya seperti itu membacanya. Pertanyaan berikutnya yang muncul, apa itu porsi? Iya kan? Nah, porsi ini adalah ukuran bahan pangan yang standar sesuai dengan prinsip gizi. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, nasi di restoran fast food, jumlahnya berbeda ya dengan porsi nasi dengan di restoran Padang. Bahkan di restoran Padang, porsi nasi yang dibungkus maupun porsi nasi yang disajikan itu juga berbeda ukurannya. Sebenarnya porsi nasi itu ada loh standarnya gitu ya, standarnya menurut prinsip gizi. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Ini semua adalah ukurannya persatuan 1 porsi. Jadi kalau nasi itu ternyata 1 porsinya 100 gram. Nah, untuk anak-anak tadi yang usia 6-8 bulan, dia butuh 0,6-0,75. Jadi kira-kira 60-75 gram karbohidrat setara nasi kalau nasi doang. Kalau mau dikombinasikan, ada nasi, ada kentang misalnya, kemudian juga ada pasta misalnya, mau diberikan makaroni gitu ya untuk bayi gitu nih, atau mie khusus bayi seperti itu, bisa dibagi lagi. Oh, nasinya 0,3. Kemudian 0,2-nya jagung, 0,1-nya tadi pasta misalnya seperti itu. Gitu ya, jadi dikombinasikan. Semakin beragam asupan makanan anak itu akan semakin bagus dan komplit zat gizinya. Ya, tapi supaya nggak pusing, menu anak boleh disamakan dengan menu keluarga, ya, beda cara masaknya aja. Oke, dan seterusnya. Kalau protein hewani, 1 porsinya daging ayam tanpa tulang ini 40 gram. Atau kira-kira 1 potong. Ya, kalau tidak ada timbangan, kita menggunakan URT ini, ukuran rumah tangga. Ya, dan ternyata 1 potong daging ayam ini
proteinnya setara dengan 1 butir telur ayam atau 1 sendok makan ikan teri kering. Itu kalau ikan teri basah lebih banyak ya, karena kalau kering kan dia jadi lebih banyak untuk kandungan proteinnya. Kemudian kalau protein nabati, 1 porsi tempe ini 50 gram. Ya, kalau dijadikan tahu 100 gram. Kalau bentuknya kacang-kacangan itu kira-kira 20-25 gram. Kalau untuk sayuran, 1 porsinya 100 gram. Ribet amat ya, kita harus tahu seperti ini. Iya, karena kita memastikan asupan anak sesuai dengan kebutuhannya. Dan anjuran ini tidak hanya untuk MPASI ya sebenarnya, tapi ada juga anjuran untuk orang dewasanya. Jadi habis ini kalau penasaran boleh dibuka PMK nomor 28 tahun 2019. Ini ada panduan kebutuhan makan dari usia 6 bulan sampai lansia, bahkan ibu hamil menyusui juga ada. Oke ya, jadi kita sekarang pola makannya bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya, ibu-ibu ya, tapi sudah menjadi gizi seimbang. Udah lama sebenarnya ya jadi gizi seimbang, tapi kadang-kadang kita masih terngiang-ngiang pelajaran waktu SD dulu ya, 4 sehat 5 sempurna. Susu itu bukan sebagai penyempurna, tapi dia bagian dari protein hewani. Oke, nah di sini saya bersama tim membuat nih ya, buku 300 plus bahan pangan penukar. Jadi kan ini banyak banget nih jenis bahan pangan, ada URT dan berat-beratnya itu ya. Untuk memudahkan dan memvisualisasikan, kita membuat bukunya seperti ini. Ini bisa dipakai untuk menyusun menu keluarga, nggak cuma MPASI aja. Nah, gambarnya kurang lebih kayak gini. 1 porsi pangan pokok nasi putih 100 gram, URT-nya 3/4 gelas sedang. Kemudian kalau buah-buahan juga beda-beda. Kalau manggis 1 porsinya ternyata 80 gram atau 2 buah. Kalau pepaya 100 gram. Kalau jeruk 100 gram. Kalau pisang 50 gram. Gitu ya, itu semua setara dengan 1 porsi. Artinya kandungan energi dan zat gizi lainnya, kandungan energi, protein, lemak, dan karbohidratnya disetarakan gitu ya, hampir mirip ya. Nah, sekarang kita coba lihat aplikasinya ya. Kita coba lihat video bagaimana cara pembuatan MPASI. Ini contohnya untuk usia 6 sampai 8 bulan. Kalau videonya nggak keluar, tolong saya dikasih tahu ya Kak Zahra ya. Halo Red People, di video ini kita akan praktek membuat MPASI untuk bayi usia 6-8 bulan. Terkait teorinya, sudah dibahas ya di materi Interactive School Level 2 oleh Ibu Marina. Nah, di video ini kita akan praktek membuat MPASI untuk kebutuhan 1 hari yang terdiri dari makanan utama dan makanan selingan. Menu makan utama yang akan dibuat adalah bubur hati ayam dan sayur. Sedangkan menu selingannya adalah bubur kacang hijau. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke perkenalan bahan untuk menu utama. Ingat kuncinya, bahan pangan harus beraneka ragam yang mengandung zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nah, di sini saya menggunakan beras sebagai sumber karbohidrat. Kemudian, untuk protein hewaninya, saya menggunakan hati ayam. Hati ayam dipilih karena hati ayam tinggi zat besi. Selanjutnya, untuk sayurannya, saya menggunakan wortel dan juga saya menggunakan bayam. 2 sayur ini adalah sayur yang relatif mudah ditemui ya. Nah, selanjutnya untuk sumber lemaknya, lemak ini yang paling penting ya, adalah minyak kelapa sawit. Terakhir adalah bumbu aromatik yang terdiri atas bawang merah, bawang putih, daun salam, serta serai. Berikutnya untuk bahan makanan selingan, saya menggunakan bubur kacang hijau sebagai sumber protein nabati. Selanjutnya ada tepung beras sebagai sumber karbohidrat. Lalu ada santan sebagai sumber lemak. Nah, langkah pertama dari proses pembuatan MPASI adalah menimbang bahan pangan. Tujuannya supaya MPASI yang kita buat porsinya sesuai dengan kebutuhan bayi. Untuk menimbang, tentu saja kita membutuhkan timbangan. Ini saya juga menggunakan alat bantu yaitu buku 300 plus bahan pangan penukar yang gunanya untuk mengetahui jumlah dari masing-masing porsi bahan pangan. Nah, untuk menimbang, pertama kita nyalakan timbangannya, lalu kita naikkan wadah untuk menimbang,
Setelah itu, kita cairkan timbangannya agar angkanya kembali ke titik 0. Bahan pertama yang kita timbang adalah beras sebanyak 10 gram. Sebagai catatan, gelas wadah yang saya gunakan di sini adalah gelas yang seukuran gelas air mineral 240 ml ya, Rek People. Selanjutnya kita timbang bahan lainnya. Di sini menggunakan wortel sebanyak 10 gram. Kemudian bayam sebanyak 10 gram juga. Selanjutnya hati ayam sebanyak 30 gram. Bisa sambil dilihat ya untuk mengira-ngira jumlahnya. Dan juga minyak sebanyak 5 gram. Di sini sekitar 1 sendok makan. Next, kita timbang bahan makan seringan. Pertama, kita timbang kacang hijau sebanyak 10 gram. Lalu tepung beras sebanyak 5 gram. Dan terakhir santan sebanyak 20 gram. Nah, Rek People bisa sambil memperhatikan jumlahnya ya untuk mengira-ngira jika masak di rumah. Nah, inilah dia bahan-bahan MPASI bayi 6-8 bulan untuk kebutuhan sehari. Setelah ditimbang, langkah kedua adalah memasak bahan pangan. Pertama, kita masak dulu bubur berasnya. Kemudian, kita memasak hati ayam dengan cara ditumis dengan minyak dan bumbu aromatik. Selanjutnya, kita masak sayur dengan cara dikukus. Ingat ya, utamakan mengukus daripada merebus untuk menjaga kandungan gizi dari bahan pangan. Nah, inilah dia bahan makanan yang sudah matang. Langkah selanjutnya adalah menyesuaikan tekstur makanan dengan kebutuhan bayi. Ingat, bayi umur 6-8 bulan baru bisa menerima makanan dengan tekstur lumat. Nah, pertama, kita lumatkan buburnya menggunakan saringan sambil menambahkan air sedikit demi sedikit hingga bubur bertekstur seperti pasta. Selain air, boleh juga menggunakan ASI sebagai bahan campuran. Berikutnya, hati ayam juga dilumatkan menggunakan saringan sambil ditambah air hingga teksturnya seperti pasta. Demikian halnya dengan sayur. Pertama, wortelnya kita blender atau boleh juga diulek hingga teksturnya seperti pasta. Adapun wortel bisa dilumatkan dengan saringan. Boleh juga menggunakan ulekan atau apapun yang digunakan untuk menghaluskan. Inilah dia tampilan menu makan yang sudah dilumatkan. Ingat, ini adalah kebutuhan untuk 1 hari atau untuk 3 kali makan. Sehingga untuk kebutuhan 1 kali makan dapat kita ambil sepertiganya. Adapun sisanya bisa kita simpan di dalam kulkas untuk waktu makan selanjutnya. Nah, demikian Rek People. Selamat mencoba. Bu, sekarang itu mangkuknya bukan buat Abi ya. Sekarang buat bayi. Halo Rek People. Iya ya. Iya. Oke ya, jadi seperti itu tadi kira-kira cara membuatnya. Ini karena kepentingan video, jadi kita masak sendiri-sendiri ya. Tapi kalau dalam menu keluarga, misalnya kita mau masak nasi, kemudian sayur bayam wortel dengan bikin semur hati ayam. Itu juga bisa seperti itu. Nanti kemudian setelah matang, diambil dulu dan sesuai porsi untuk anak, kemudian baru ditambahkan garam atau ditambahkan penyedap gitu ya untuk orang dewasanya gitu ya. Jadi kita sekali masak juga untuk menu MPASI si bayi. Jadi sebenarnya nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya kita masakan MPASI bayi itu terpisah. Tapi kalau mau terpisah juga silahkan. Dan gunakan bahan yang ada di rumah. Mau pakai slow cooker silahkan. Mau pakai ulekan tapi yang dilapisi plastik ya supaya bersih silahkan. Pakai saringan juga boleh. Yang penting mendapatkan tekstur hasil akhir yang sesuai.
gitu ya. Jadi bikin MPASI nggak usah ribet, budgetnya juga hemat, tapi gizinya itu dipastikan tercukupi. Berikutnya, syarat yang berikutnya adalah harus aman. Ya, jadi disimpan dengan cara yang bersih dan higienis. Tangan kita harus bersih, alat-alat yang untuk digunakan memasak harus bersih, wadah yang dipakai untuk menyimpan makanan mentah dan matang itu juga terpisah, baik alat masaknya juga harus terpisah. Kemudian semua bahan dicuci bersih, dan setelah matang pun bisa dipisahkan per porsi, kemudian bisa kita simpan di kulkas dan kemudian nanti dihangatkan untuk makan berikutnya. Tapi menghangatkan makanan pun harus sampai sekitar 70 derajat ya. Karena kalau di bawah itu nanti justru malah menimbulkan bakteri yang dapat merusak si MPASI tersebut dan mengganggu kesehatan bayi. Oke. Gimana dengan penggunaan gula garam? Ini sebenarnya penggunaan gula itu boleh, garam ini juga boleh, meskipun di sini ada takarannya. Ya, ada takarannya, kira-kira seperti ini, 5 gram gula per 100 kilokalori MPASI. Atau kalau tadi kira-kira kita butuh, tadi itu ya, kalau garam ini sedikit banget ya, kurang dari 1 gram per hari. Asupan maksimal garam pada bayi 0-12 bulan kurang dari 1 gram. Buat ancer-ancernya, 1 sendok teh itu setara dengan 5 gram, kurang lebih. Ya, 1 sendok teh itu 5 gram garam kurang lebih. Ya, kalau seperempat itu, kalau setengah itu 2,5 gram ya. Soalnya saya suka baking juga, jadi suka pakai sendok takar gitu ya. Ngira-ngiranya nggak pakai timbangan. Oke, syarat yang keempat di sini diberikan dengan cara yang benar. Ya, jadi adanya peran orang tua atau pengasuh ya, kalau misalnya orang tuanya kebetulan sedang bekerja pas jam makan, untuk memberikan anak makan gitu ya, hingga nanti dia bisa dilatih untuk makan sendiri. Kemudian kita peka terhadap tanda lapar dan kenyang yang ditunjukkan oleh anak. Makanan diberikan secara perlahan-lahan dan sabar gitu ya. Mencoba berbagai kombinasi makanan, rasa, tekstur, dan cara ya. Kalau anak ini lagi GTM atau menolak banyak macam makanan, nah ini tantangannya biasanya di sini ya. Kemudian distraktor seperti adanya mainan atau misalnya video itu juga dihindari ya ketika waktu makan. Nah, kemudian juga waktu makan ini diberikan jeda tertentu ya, misalnya diberikan waktu tertentu 30 menit atau 40 menit seperti itu. Lebih dari itu berarti ya makanya sudah gitu. Jadi anak dikenalkan, diajarkan untuk makan pada jam tertentu gitu. Ya, dan terutama berikan makanan secara perlahan-lahan dan sabar di sini ya. Yang paling bahagia tuh kalau misalnya anaknya mangap-mangap terus gitu ya, udah nggak sabar, pengen suapan berikutnya gitu ya. Nah, kalau yang anaknya lagi susah makan, biasanya ini jadi tantangan. Oke, nah kemudian bisa kita atur ya jadwal makan utama, selingan, dan ASI. Ya. Kemudian lingkungan tadi juga sudah, kemudian prosedurnya ini ya, tidak memaksa dan menipu-nipu gitu ya misalnya ya. Kalau anaknya lagi pengen makan yang kerupuk kriuk-kriuk, dikasih kerupuk, nanti pas anak yang mangap, masukin buburnya, kerupuknya tarik lagi misalnya gitu ya. Itu lama-lama anaknya belajar, dia lama-lama juga nggak mau kayak gitu ya. Oke, nah kemudian kita juga harus memantau perkembangan anak setiap bulan. Kalau masa pandemi seperti ini, peran posyandu pasti berkurang. Ya, di tempat saya posyandunya itu berhenti sama sekali, kecuali ketika pemberian vitamin A, misalnya itu baru ada pembagiannya. Tapi di luar itu, kadernya sama sekali tidak mengecek ya. Ini anak saya masih 4 tahun ya, masih balita, jadi harusnya masih ikut posyandu. Nah, kita bisa ngecek mandiri di sini ya. Yang aman itu adalah kalau kita di garis hijau. Kalau sudah di garis hijau muda seperti ini, berarti sudah ada gangguan tumbuh kembang. Nah, dilihat nih kira-kira masalahnya di mana. Apa ada masalah makan atau ada masalah kesehatan lain yang mengikuti. Kalau udah di garis kuning ini, berarti dia sudah butuh penanganan yang lebih lanjut, karena ini namanya ini kurang gizi, ya, stunting tadi, atau ada istilahnya wasting juga, kurus, ya, atau dia obesitas atau lebih gizi di sini ya, kalau yang di atas. Oke, nah ini biasanya untuk melihat gizi anak baik itu dilihat dari cukupnya peningkatan berat badan ya.
Oke, kemudian karena kita sekarang sedang pandemi, salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan asupan makanan. Ya, ini tidak hanya untuk anak, tapi juga bisa untuk orang dewasa ya. Ini adalah zat gizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Macam-macam. Nah, ini contohnya makanan dengan protein tinggi ya. Ini saya ambil semuanya adalah bahan pangan yang lokal ya, yang gampang ditemukan di sekitar kita. Contoh ikan kembung dalam 100 gram ya, ternyata kandungan proteinnya 21,3 gram. Ya, ini paling tinggi nih di antara contoh yang saya kasih ya di sini ya. Gitu. Kemudian vitamin A, ini juga dia berfungsi sebagai meningkatkan imunitas ya. Ada dalam bentuk protein hewani seperti di hati ayam, hati sapi, minyak ikan, ada juga yang dalam bentuk beta karoten yaitu provitamin A yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan seperti ini. Provitamin A ini akan diserap dan diubah dalam hati menjadi vitamin A dengan adanya bantuan lemak. Jadi akan sangat bagus banget kita mengkonsumsi wortel yang dimasak dengan campuran lemak gitu ya. Oke, kemudian ada vitamin B6. Nih ya, di sini bisa dilihat. Ini bisa dikombinasikan ya menjadi variasi menu kita dalam hari-harinya ya, setiap hari-harinya. Kemudian tentu saja vitamin C. Ya. Kebutuhan vitamin C orang dewasa ini kira-kira hanya 90 mg. Kemudian vitamin E. Di alpukat ya banyak banget ya, di kuaci juga. Kalau iseng kita boleh ngambil kuaci, tapi sayangnya kuaci yang beredar itu impor. Kemudian kandungan seng ya, Zn ini juga ada terutamanya di protein hewani ya, baik dari seafood maupun daging merah. Kemudian asam folat, nah ini juga sangat penting juga untuk ibu hamil saat trimester awal ya, untuk mencegah terjadinya cacat lahir. Oke, kemudian zat besi. Nah, zat besi ini juga ada dua, Bun. Ada zat besi yang dari hewani, dan dari yang nabati seperti sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Tentu yang paling bagus penyerapannya adalah yang dari hewani ya. Kemudian probiotik. Nah, seperti ini, tempe, acar untuk dewasa ya, yogurt kayak gitu. Kalau prebiotik ini dia mendukung lingkungan di pencernaan supaya si bakteri probiotiknya bisa tumbuh. Ya, antara lain dia ada serat larut ya, ada dalam sayuran dan buah-buahan dan kacang-kacangan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau mau lihat info lebih lanjut, boleh lihat di website kita www.itred.id atau kunjungi kunjungi Instagram @mpac gizi seimbang. Nah, jadi di sini peserta kita mau kasih giveaway ya dari saya dan tim ya, karena di sini kita udah ada bukunya. Jadi ini baru aja fresh from penerbit dari Alex Media. Kita membuat buku ini, MPASI Tepat, Anak Sehat dan Budget Hemat. Jadi isinya lebih detail ya dari webinar yang kita laksanakan sekarang, karena kalau webinar kan waktunya sempit banget ya. Bisa ada di Gramedia Bookstore atau boleh dicari toko online di toko buku online tuh, kalau cari di toko online hijau atau oranye tuh ada, tinggal cari aja judulnya, itu keluar ya. Atau kalau pengen baca di Google Play juga ada. Ini aku kasih linknya. Nah, selain buku, kita juga ada kelas e-course-nya. Ya, jadi ada online course-nya yang membuat mungkin lebih mudah paham ya, karena ada penjelasannya. Kalau buku kita membaca, kalau ikut online course itu ada penjelasannya dan juga ada workbook-nya. Nah, untuk kali ini aku mau kasih giveaway free ya. Free join kelas e-course MPASI Tepat, Anak Sehat Budget Hemat, ini setara 299.000 untuk satu orang saja. Untuk satu orang saja. Masih ada waktu. Caranya bikin story kalau sedang menyimak webinar ini sampai selesai ya nanti ya. Sampai webinar ini beres, bikin story di IG masing-masing dan mention IG kita @mpac gizi seimbang. Gitu. Besok nanti akan diumumkan, yang menang nanti akan di-mention ya sama admin kita ya. Oke, jadi saya langsung aja cus nih, bikin story dulu gitu ya, kalau lagi ikutan webinar yang diadakan oleh Bib and Books. Oke, nah ini juga bisa nih,
ada paketnya, kita ada paket buku sama kelas online-nya. Ya, ini bisa dicek di sini, iterate.id/mpac strip buku strip e-course. Nah, selain buku, ini kan untuk ibunya nih, untuk ibunya memperkaya pengetahuan ya, biar nggak mudah lupa. Kalau misalnya lupa, ini bisa nyonteknya gampang ya. Di sini juga ada variasi menu MPASI-nya contohnya. Untuk usia 6 sampai 9, 9 sampai 11, dan 12 sampai 23. Masing-masing 7 variasi ya. Jadi seminggu nih, MPASI seminggu. Oke, kemudian untuk anaknya, nah ini anaknya kita punya produk ular tangga, pangan, dan gizi. Ini ukurannya gede banget, 1,5 kali 1,5 meter. Jadi kalau selain buat main, bisa buat karpet juga gitu ya. Ini bisa untuk umur 3 tahun ke atas. Jadi kalau nanti bunda anaknya ada yang udah besar, udah balita gitu ya, nah ini bisa banget dipakai. Jadi ini anaknya yang berjalan. Dan kita nggak pakai dadu, tapi pakai kartu langkah. Ya, diambil kartu langkahnya. Ayo maju 6, dihitung kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti di kotak tersebut dibaca nih sama ibunya, informasi apa yang dapat dipahami. Ini anak saya umur 3 tahun tadi tuh yang nyempil-nyempil itu. Gara-gara main ini, dia tuh tahu semangka di sini mengandung likopen yang dapat melawan mempertahankan tubuh dari serangan penyakit gitu. Jadi ketika makan semangka, ada likopen biar kuat sehat kayak gitu loh. Jadi ini juga secara nggak langsung mengenalkan fungsi makanan untuk anak dan dia mau makan makanan yang sehat. Gitu. Kemudian ini roadmap, kalau ini bisa untuk setahun ke atas ya. Jadi ini kayak alas bermain mobil-mobilan gitu. Satu lagi di sini saya membuat formulasi tepung bebas gluten. Tepung bebas gluten ini lebih ramah terhadap pencernaan, ya, lebih mudah dicerna, jadi lebih oke ya, terutama juga untuk orang-orang yang autoimun. Di sini kita bikin snacknya. Snacknya itu kue sus kering yang bisa dikonsumsi mulai usia 1 tahun ke atas. Ya, karena lebih ke arah tekstur ya. Kalau di bawah setahun dia teksturnya kayaknya diemut juga masih belum bisa terlalu lumer kalau untuk di bawah setahun. Jadi takut ada keselak atau sedak. Tapi kalau udah setahun ke atas dia bisa mengkonsumsi ini. Oke, terima kasih. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan tadi agak sedikit keribuhan dengan bocah gitu ya. Terima kasih Kak Zahra, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Marina atas penjelasan mengenai MPASI yang sangat jelas. Dan jangan lupa juga untuk ayah bunda di sini untuk ikut giveaway dari MPASI Gizi Seimbang dari Iterate Edu, dan hadiahnya juga pastinya sangat bermanfaat buat ayah dan bunda di sini. Ya, bicara juga gampang seperti yang tadi Kak Marina jelaskan, cuma buat postingan IG story, dan jangan lupa untuk tag akun Instagram @mpasigizi-seimbang, dan juga jangan lupa di follow akunnya. Nah, untuk pemenangnya nanti akan ditentukan satu pemenang dengan yang mengikuti giveaway ini dan akan mendapatkan free e-course empati menu keluarga dari iterate.id. Makanya jangan lupa untuk join giveaway-nya, dan juga ingatkan kembali jangan lupa ayah bunda di sini untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh admin Bib and Books, dan jangan lupa juga untuk ikut giveaway-nya yang pasti ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Kak Marina atas penjelasannya, dan mungkin ada beberapa dari ayah bunda di sini yang masih penasaran tentang MPASI ini dan cara pemberiannya dan mungkin masih kurang jelas. Jika masih ada pertanyaan, boleh silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan. Ada lagi? Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan ayah dan bunda. Oh iya, itu untuk link absensinya, maaf ini baru muncul. Absensinya bisa diisi ayah bunda. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalnya belum ada lagi, saya tunggu pertanyaannya sambil saya baca dulu ya Kak Marina untuk pertanyaannya. Jadi ini ada satu pertanyaan dari Oktia dari Riau.
apakah MPASI instan bisa mencukupi gizi anak, dan sebaiknya sesering apa MPASI instan boleh diberikan kepada anak? Nah, tapi ada satu lagi nih dari Kak Sarah dari Medan. Apakah bayi 9 bulan harus mengkonsumsi suplemen zat besi? Mungkin dua itu dulu boleh dijawab, Kak Marina. Nanti yang terakhir saya bacakan lagi. Atau langsung saja, tiga-tiganya. Satu-satu dulu ya, biar nggak lupa ya. Satu Oke, biar nggak baik, lupa. Kak. Oke, jadi MPASI instan ya, MPASI kemasan ya, boleh nggak untuk anak ya? Yang pertama boleh ya, tapi cek dulu ada tidak izin Badan POM-nya. Ya, izin Badan POM itu ada MD, ada ML, ibu-ibu ya. Kalau MD itu dia produk dalam negeri, kalau ML itu dia impor. Nah, kemudian yang berikutnya perhatikan ada label halal atau tidak, itu dulu ya. Nah, kalau MPASI instan yang kita mau beli itu sudah ada Badan POM-nya, sudah ada sertifikat halalnya khusus untuk muslim ya, boleh itu kita konsumsi. Karena untuk mendapatkan izin edar MPASI itu harus memenuhi standar kodeks dari WHO, dan itu ketat banget gitu ya untuk dapat standar itu. Nggak boleh mengandung pengawet, nggak boleh ada pemanis buatan, perasa sintetis maupun zat-zat yang berbahaya bagi bayi. Selain itu, kandungan zat gizi makro mikronya juga udah diatur sedemikian rupa ya, sehingga cocok buat alternatif kalau MPASI homemade yang gizinya seimbang tidak dapat diberikan, misalnya dalam perjalanan, atau misalnya si ibunya tidak punya cukup pengetahuan untuk membuat MPASI homemade. Kayak misalnya di perkampungan, daripada dia ngasih makan anak bubur nasi, mendingan dia ngasih bubur beras merah MPASI instan kalau saya ya, karena itu zat gizi makro mikronya udah diatur. Tapi kekurangannya, dalam MPASI kemasan, anak ini tidak bisa merasakan rasa asli makanan. Gitu ya. Jadi ini ada penelitian nih tahun 2017 yang menyebutkan kalau MPASI kemasan yang difortifikasi memang menurunkan keragaman jenis makanan. Jadi anak ini dia kurang mengenal aneka ragam makanan yang ada. Dia tidak mengenal rasa asli makanan, tekstur makanan gitu ya. Kalau kita lihat MPASI umur 9 bulan yang homemade dengan yang instan tuh pasti teksturnya beda. Gitu ya. Jadi mungkin anak MPASI yang kemasan ini agak kesulitan ya, problemnya kalau udah gede nanti ada kesulitan dia pilih-pilih makanan kali ya. Jadi karena dia nggak terlalu kenal rasa dan aneka ragam tekstur, aroma gitu. Itu ya kekurangannya dari situ. Ya karena memang makanan pabrikan kan, jadi udah terstandar semua gitu. Jadi aromanya, rasanya, teksturnya, nah itu ya kurang dapat tergali dari MPASI kemasan. Tapi dari segi nilai gizinya dia udah terukur dengan baik, asalkan kita membuatnya juga sesuai dengan petunjuknya. Ya karena kan udah ada takarannya tuh ya di bagian belakang cara membuatnya. Jadi emang ada plus minusnya. Kalau saya pribadi waktu anak saya yang muncul di belakang ini masih MPASI, biasanya MPASI kemasan itu jadi andalan kalau saya harus kerja di luar ya. Jadi dia ini saya ngajar ke luar-luar, dia dibawa juga karena dia maunya DBF, nggak mau dipompa, dan saya juga nggak tega ngasih sufor karena asinya banyak kok gitu. Jadi dia dibawa kemana-mana deh. Jadi mau nggak mau saya paling sedia MPASI kemasan udah simpan di wadah-wadah, membawa air panas. Nah itu, tapi kalau di rumah ya kita bikinin apa yang dimakan oleh keluarga untuk dia makan. Gitu kira-kira ya. Jadi boleh aja MPASI kemasan tadi kita lihat kondisinya dan plus minusnya tadi. Baik, terima kasih Kak Marina. Ini pertanyaan selanjutnya tadi, ada Pak. Ya, untuk bayi 9 bulan apakah harus mengkonsumsi suplemen dari zat besi? Oke, biasanya suplemen Kak Sarah. Kak Sarah ya, suplemen zat besi ini yang merekomendasikan kan DSA ya, dan pasti terindikasi anaknya itu mengalami masalah anemi zat besi gitu. Kalau misalnya dan terlihat ya dari berat badannya tidak sesuai dengan pertumbuhannya, biasanya dia kekurangan, anak-anak yang kekurangan zat besi kayak gitu. Nah, jadi emang kalau dokternya menyarankan oke. Tapi kalau tumbuh kembangnya baik, terus dokternya juga nggak kenapa-kenapa gitu ya, atau misalnya bidannya juga oke gitu kan, pertumbuh kembangnya baik, sebenarnya suplemen itu nggak perlu, cukup dari aneka ragam makanan aja gitu ya. Dan tadi bisa diberikan sumber protein hewani
yang zat besinya heme ya. Heme itu yang dia dari protein hewani kayak hati ayam, hati sapi, kuning telur itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Talia dari Tulungagung. Apakah penyimpanan empasi harus dipasteurisasi dulu sebelum disimpan, atau cara yang menyimpan yang baik itu yang seperti apa, Kak Marina? MPASI homemade nih yang udah dimasak gitu maksudnya kah gitu ya. Kan kalau kita udah masak, udah matang tuh, dia udah lebih dari suhu pasteurisasi gitu ya. Kalau misalnya kita masak itu kan harusnya suhunya lebih tinggi dan dari suhu pasteurisasi. Ya, ketika dia sudah masak sempurna, udah matang sempurna, kita bisa bagi per porsi, kemudian bisa kita dinginkan dulu sampai suhu ruang, baru kita masukkan chiller. Nah, ketika mau menghangatkan kembali, itu titik kritisnya. Ya, ketika mau menghangatkan kembali itu harus sampai betul-betul suhunya diperhatikan. Itu suhunya harus mencapai di minimal 70 derajat. Ya, jadi minimal 70 derajat tuh kayak gimana ya? Kalau sekedar kita taruh di magic jar, diangetin gitu ya, misalnya di rice cooker yang terus anget gitu ya, saya nggak yakin tuh suhunya nyampe nggak 70 derajat. Gitu ya. Jadi emang proses penghangatannya itu. Kalau mau lebih aman kita bisa beli termometer yang celup ya. Itu murah kok harganya, tapi kita pastikan suhunya di atas 70 derajat. Karena kan kita juga nggak mungkin bikin setiap kali makan bikin ya. Biasanya kan disimpan ya. Gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ada lagi dari Kak Siva dari Bandung. Selama ini banyak dijelaskan penggunaan ikan hanya seperti salmon dan ikan kembung. Apakah hanya ikan-ikan tertentu untuk empasi? Kalau iya, kapan boleh makan ikan yang bermacam-macam? Makan ikan bermacam-macam sejak mulai MPASI, sejak umur 6 bulan, boleh dikenalkan berbagai macam makanan dan sumber. Ya, paling nanti yang perlu Bunda perhatikan itu anaknya ada alergi nggak? Kalau ibunya atau bapaknya alergi, biasanya kadang-kadang nurun ya ke anaknya gitu. Kalau misalnya ada alergi, berarti kita jangan berikan lagi si jenis ikan itu. Gitu. Ya ikan tawar, ikan laut itu boleh. Paling yang ditunda dulu tuh pemberian kerang kali ya, gitu. Karena ini, tapi kalau ikan apa aja boleh. Dari sejak awal ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ada ini Kak dari Wulan di Bali. Apakah untuk anak setahun, jika tidak mau makan nasi, apa harus dipaksakan naik teksturnya? Pembelajaran tekstur juga sudah sesuai bulannya, tapi menolak nasi yang benar-benar bertekstur seperti makanan keluarga. Berarti nasi biasa ya Kak ini ya. Dan anak saya juga konstipasi ketika dinaikkan teksturnya. Maksudnya dinaikkan tekstur ini keras ya Kak? Oke. Itu saja sih Kak. Ya sih, harusnya untuk setahun itu udah bisa makan menu makanan keluarga ya. Tapi kalau misalnya dipaksa kan juga dia, kita aja orang dewasa nggak suka dipaksa gitu ya. Jadi emang disesuaikan aja, disesuaikan dengan perkembangan anaknya. Mungkin bisa diakalin bikin kayak apa ya, buras gitu. Kalau di Sunda teh dibikin lontong, ketupat kayak gitu ya. Jadi tidak terlalu lembek banget, tapi dia bisa ngunyah gitu teksturnya. Gitu ya. Jadi sambil pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan tuh dibikin kayak bola-bola nasi kayak tadi dicoba dulu. Kalau emang dia asal jangan kayak bubur lagi aja ya, bikin bubur pun ya lebih agak kasar gitu buburnya supaya dia nggak terlalu lembek banget makannya gitu. Dan tapi kan dia juga bisa makan makanan yang lain ya, maksudnya cemilannya kan udah sesuai dengan umur setahun ke atas teksturnya kayak gitu ya. Jadi kan naik tekstur nggak cuma nasi aja, tapi juga makanan-makanan yang lain, baik sayurannya, buahnya, proteinnya kayak gitu. Baik Kak, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan terakhir ada lagi dari Kak Juanita dari Pati. Untuk penggunaan ikan untuk empasi apabila tidak dibeli dalam suhu dingin itu maksudnya kenapa ya, gimana? Karena di daerah saya kebetulan ikan yang dibeli di pasar dalam suhu ruangan. Apakah tidak boleh dipakai? Kalaupun tidak boleh dipakai, alasannya kenapa? Seperti itu Kak. Iya. Kita teh orang Indonesia teh perutnya kebal teuing ya. Kalau misalnya orang luar kesini dia udah sakit perut gitu ya, sudah terkontaminasi gitu makanan yang dimakan, kalau kita masih baik-baik aja.
karena di Indonesia juga sistem rantai dingin tuh nggak bagus. Sama di daerah saya juga seperti itu. Kalau mau beli ikan yang dia simpen suhu dingin ya, seenggaknya dia digolerinya, ditidurkannya tuh ikannya tuh di atas es gitu ya, atau disimpan kita beli dalam frozen, misalnya ikan-ikan fillet kan di frozen. Ya itu, jadi sejak ditangkap si ikan tuh sudah terjadi penurunan mutu gitu ya, sudah terkontaminasi bakteri gitu. Dan kalau semakin lama dia di suhu ruang, itu kan si ikannya semakin bakterinya banyak, dia akan menurunkan mutu ikan. Nah, sebenarnya gini, penurunan mutu ikan bisa kita lihat juga dari ikannya udah nggak segar istilahnya ya, sisiknya, warnanya udah gelap, bukan lagi merah cerah. Kemudian bagian perut, terutama ikan itu, kalau misalnya perutnya ditekan, itu dia nggak balik lagi, berarti ikannya udah nggak bagus. Kemudian dari matanya juga, saya juga agak susah dapat ikan yang harus dibeli di suhu dingin, kecuali di supermarket tadi gitu ya. Kalaupun terpaksa harus beli seperti itu, kita cek aja kondisi ikannya itu seperti apa. Kalau tadi masih terkategori ikan segar gitu ya, meskipun sebenarnya kontaminasi bakterinya udah cukup banyak. Kalau dijual di suhu ruang, ya nggak apa-apa tadi ya, dari matanya, dari perutnya, sisiknya masih mengkilat, nggak insang gitu, ibu-ibu tahu ya pasti ya seperti itu ya, memilih ikan yang segar. Kalau ikannya masih ciri-ciri menunjukkan ikan segar seperti itu, is okay, sampai rumah langsung ditangani, dibersihkan, kemudian apa mau langsung dibumbuin, ditaruh freezer gitu ya, atau kita simpan, kalau masih ada jeda waktu nih, ada jeda waktu dari membersihkan ikan dari pasar, selamatin dulu ikannya, simpan di chiller dulu seenggaknya gitu ya, baru kemudian kalau kita punya waktu untuk membersihkannya, baru kita bersihin gitu. Kalau saya bersihin ikan, masak ikan agak kurang bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya pas lagi beli ikan, minta tolong asisten rumah tangga untuk bersihin. Kalau dia masih sibuk, kalau misalnya belum sempat bersihinnya atau bumbuinnya, simpan dulu di chiller. Kalau ikan di supermarket kan bersih ya, jadi ketika pulang pokoknya langsung saya masukin freezer. Kalau dari pasar karena ya tadi maksudnya dia tidak suhu dingin, saya masukin dulu ke chiller gitu, baru kemudian dibersihkan. Selama penampakan ikannya masih oke, ya boleh kita beli gitu ya. Kalau kondisinya seperti itu kan emang kayak gitu. Nah, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan itu saja, atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi di sini. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, jadi saya mengucapkan terima kasih, ternyata banyak sekali, cukup banyak sih pertanyaan dari para peserta untuk Kak Marina ini, dan terima kasih juga untuk Kak Marina telah menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat tepat dan juga sangat jelas. Baiklah, kalau begitu, sebelum acara ditutup, saya juga mengingatkan kembali sekali lagi kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir, dan jangan lupa untuk bergabung dengan grup WA parenting dari Bib and Books. Karena di situ akan banyak info menarik dan tentunya juga banyak info-info yang bermanfaat. Nah, jadi jangan lupa buat gabung ya. Dan selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari acara hari ini. Yaitu yang pertama, pentingnya pola asuh anak dan terutama pola makan anak sangat berpengaruh penting untuk perkembangan otak sang anak. Yang kedua, bagi usia 6-11 bulan, direkomendasikan untuk mengikuti pedoman gizi seimbang, terutama dalam pemberian ASI dan juga MPASI yang tepat. Selanjutnya, untuk syarat MPASI yang tepat, yaitu adanya tepat waktu, adekuat, aman, serta responsif feeding. Zat besi, seng, vitamin A, dan yodium merupakan zat yang memang jarang diberikan oleh ibu-ibu di Indonesia, tapi padahal zat tersebut memang sangat penting untuk tumbuh kembang sang anak. Untuk bahan makanan, untuk MPASI harus terpenuhi zat gizi makro maupun mikro supaya perkembangan sang anak juga menjadi sangat bagus seperti itu. Mungkin itu saja untuk kesimpulan dari acara hari ini. Akhirnya webinar ini telah berjalan dengan sangat baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Marina Nurpratiwi SDPMM selaku permateri, dan terima kasih juga kepada para peserta webinar yang telah menyempatkan hadir pada webinar malam hari ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Bib and Books beserta teman parenting, teman Bumil, Eat Right Edu, dan juga Growmart yang telah mendukung acara yang sangat bagus seperti ini.
Dan akhirnya saya juga mohon izin pamit undur diri selaku pembawa acara. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun khilaf yang saya lakukan, entah sengaja entah pun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.